Prodi PGSD Angkatan 2023 dari kelompok 5 dengan anggota Saya Muhammad Miftahul Falah dengan NIM 065. Saya Siti Nurdaya dengan NIM 105. Saya Erlinda Dwi Kurniawati dengan NIM 173. Saya Angil Marina Mustika Putri dengan NIM 012. Saya M. Rafiuddin Maulana dengan NIM 203. Kami di sini akan mempresentasikan sedikit tentang apa itu struktur organisasi di dalam gerakan pramuka serta peran pembimbing majelis di dalam gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada kuartir nasional atau biasa disebut dengan Kuarnas. Selanjutnya ada kuartir daerah, biasa disebut dengan Kuarda. Selanjutnya ada kuartir cabang atau biasa disebut dengan Kuarcap. Selanjutnya ada kuartir ranting atau biasa disebut dengan Kuaran. Yang terakhir adalah gugus depan atau biasa disebut dengan gudeg. Yang pertama yaitu ada kuartir nasional. Apa itu kuartir nasional? Kuartir nasional adalah satuan pengelola gerakan pramuka yang mengkoordinasi kuartir daerah di wilayah Republik Indonesia dan pimpinan satuan karya pramuka di tingkat nasional serta gugus depan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Organisasi di dalam Kuarnas. Yang pertama, ada Kamabinas. Nah, itu adalah Kamabinas kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya, ada Kuarnas. Nah, itu adalah Kuarnas kita, yaitu Kakak Budi Waseso. Kuartir nasional menyelenggarakan musyawarah nasional atau biasa disebut dengan Munas sekali dalam 5 tahun. Musyawarah nasional adalah forum tertinggi gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Kepengurusan kuartir nasional dipilih oleh pengurus kuartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah nasional. Kepengurusan dijalankan oleh andalan nasional selama periode masa bakti 5 tahun. Peran dan fungsi kuartir nasional. Yang pertama, mengelola dan membina semua kuartir daerah dan organisasi pendukung gerakan pramuka di wilayah serta semua gugus depan perwakilan Republik Indonesia. Yang kedua, Kuarnas melakukan kerjasama dengan badan atau organisasi kepramukaan di luar negeri. Yang ketiga, Kuarnas melaksanakan koordinasi, membantu dan memastikan terselenggaranya musyawarah daerah. Yang keempat, Kuarnas membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada rapat kerja nasional. Selanjutnya yaitu kuartir daerah atau Kuarda adalah satuan pengelola gerakan pramuka yang mengkoordinasi kuartir cabang dan pimpinan satuan karya pramuka di satu daerah. Ini adalah Kamabida Kuarda Jawa Timur, yaitu DRA Haji Kofifa Indar Parawansa. Ini adalah Kuarda Jawa Timur, yaitu Haji Muhammad Arum Sabir. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi kuartir daerah. Yang pertama yaitu Kuarda mengelola dan membina semua kuartir cabang dan organisasi pendukung gerakan pramuka di wilayah. Yang kedua yaitu Kuarda menyampaikan laporan perkembangan gerakan pramuka di daerah kepada Kuarnas. Yang ketiga yaitu Kuarda melakukan koordinasi, membantu dan memastikan terselenggaranya musyawarah cabang. Dan yang keempat yaitu Kuarda melakukan laporan pertanggungjawaban kuartir daerah kepada musyawarah daerah. Selanjutnya
Kuartir cabang atau Kuarcap adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kota atau kabupaten. Berdasarkan tingkat atau wilayahnya, Kuarcap berkedudukan di masing-masing kota atau kabupaten. Pengurus Kuarcap diketuai oleh Ketua Kuarcap, disingkat K-Kuarcap. K-Kuarcap diketuai oleh Kapten Purnawirawan Karsono. Lalu, Kamabicap diketuai oleh Helindra Fareski, SE. Kuartir cabang atau Kuarcap menyelenggarakan musyawarah cabang atau yang disebut muscap sekali dalam 5 tahun. Musyawarah cabang adalah forum tertinggi gerakan pramuka di tingkat cabang. Kepengurusan kuartir cabang dipilih oleh pengurus kuartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah cabang. Kepengurusan cabang dijalankan oleh andalan cabang selama periode masa bakti 5 tahun. Peran dan fungsi kuartir cabang. Yang pertama, melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, keputusan Kawarnas, keputusan musyawarah daerah, keputusan kuartir daerah, keputusan musyawarah cabang, dan keputusan Kuarcap. Yang kedua, membina dan membantu kuartir ranting termasuk pembinaan gugus depan dan satuan karya pramuka di wilayahnya. Yang ketiga, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing cabang. Selanjutnya yaitu Kuartir ranting adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kecamatan. Berdasarkan tingkatan atau wilayahnya, Kuaran berkedudukan di kecamatan. Pengurus Kuaran diketahui oleh Ketua Kuaran, disingkat K-Kuaran. Kuartir ranting menyelenggarakan musyawarah ranting yaitu musran sekali dalam 3 tahun. Musyawarah ranting sekali dalam 3 tahun. Musyawarah ranting adalah forum tertinggi gerakan pramuka di tingkat ranting. Kepengurusan Kepengurusan kuartir cabang dipilih oleh pengurus kuartir di wilayah secara demokratis melalui musyawarah ranting. Kepengurusan cabang dijalankan oleh andalan ranting selama periode masa bakti 3 tahun. Selanjutnya ada peran dan fungsi kuartir ranting. Yang pertama ada memimpin gerakan pramuka di rantingnya selama masa bakti kuartir ranting. Yang kedua ada membina dan membantu koordinator gugus depan para pembina pramuka di gugus depan dan Pamong Saka. Yang ketiga ada mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instruksi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat ranting yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada majelis pembimbing ranting. Selanjutnya adalah gudeg atau gugus depan. Adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Gugus depan atau gudeg menyelenggarakan musyawarah gugus depan atau gugus sekali dalam 1 tahun. Musyawarah gugus depan adalah forum tertinggi gerakan pramuka di tingkat gugus depan. Kepengurusan gugus depan dipilih oleh pengurus gugus depan wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah gugus depan. Kepengurusan gugus depan dijalankan selama periode masa bakti 1 tahun. Adalah peran fungsi gugus depan. Yang pertama adalah menghimpun kaum muda untuk bergabung dalam gerakan pramuka di wilayahnya. Yang kedua, menyelenggarakan kepramukaan yang bersendikan sistem AMONG dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka.
Yang ketiga, memelihara kelangsungan pembinaan dan pengembangan kepramukaan. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan seluruh golongan peserta didik. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan administrasi. Gugus depan. Yang pertama ada pendidikan siaga, itu di tingkat SD. Siaga itu dipimpin oleh 1 pembina siaga dan 3 pembantu pembina siaga. Maksimal dari 1 perindukan yaitu 40 orang siaga. Selanjutnya ada barung. Barung adalah satuan terkecil di dalam pramuka siaga. Barung dipimpin oleh pemimpin barung dan diwakili oleh wakil pemimpin barung. Jumlah barung terdiri dari 5 sampai 8 anggota pramuka siaga. Selanjutnya, pasukan penggalang dipimpin oleh 1 pemimpin regu. Yang kedua ada wakil pemimpin regu dan setiap anggota regu berjumlah 5 sampai 8 orang penggalang dan 1 pembina pramuka penggalang dan 2 pembina pembantu penggalang. Maksimal dalam 1 pasukan berjumlah 40 orang penggalang. Selanjutnya ada ambalan penegak. Ambalan penegak terdiri dari 4 sangga. 1 sangga terdiri dari 4 sampai 8 anggota penegak. Di dalam 1 ambalan terdapat 1 pembina penegak dan 2 pembantu pembina penegak. Selanjutnya ada Racana Pandega. Di dalam 1 Racana Pandega terdapat 1 pembina pandega dan 2 pembantu pembina pandega. Maksimal untuk anggota 1 Racana Pandega adalah 40 anggota pandega. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.